何見てんの？めっちゃ 살려주셔서 고맙습니다. 내가 완전히 부활하려면 내가 가져올게. 어떤 놈짓인지 찾아가려고 했는데 도저히 안 되겠다. Episode 9 ini diperlihatkan Leon diundang ke kamar Hong Jun. Di sana Hong Jun menanyakan di mana Leon menyembunyikan dua benda pusaka yang ia dapat. Yang ternyata Leon menyembunyikannya di kamar Hong Jun. Tapi Leon tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun karena benda itu adalah tiket agar dia bisa kembali bertemu istrinya di masa depan. Leon akan membunuh siapapun yang mencoba merebutnya. Berhubung saat ini Jenderal Kato dan Mu Yong juga menginginkan pusaka tersebut, maka Leon berencana pindah ke Hotel Bando untuk menginap. Karena dia tidak ingin membahayakan para Gisaeng di Myeongak. Keesokan harinya Leon mengunjungi Mu Yong di tempat persembunyiannya. Dan tanpa basa-basi lagi mereka pun berkelahi. 맞자. 힘을 다해 서로를 일으켜주던 손으로. Sedangkan Hong Jun mendatangi tempat Jenderal Kato. Hong Jun menawarkan kerjasama, di mana dia bersedia mengambil batu pelindung dan sisir emas dari Leon, tapi dengan syarat, Jenderal Kato tidak boleh mengusik para Gisaeng di Myeongak. Setelah lelah berkelahi, Leon dan Mu Yong minum bersama. Tapi itu hanyalah tanda jika persahabatan mereka telah berakhir. Karena mulai sekarang mereka resmi menjadi musuh. Sebenarnya alasan Hong Jun bekerja sama dengan Jenderal Kato hanya untuk mengulur waktu. Paling tidak untuk sementara ini Jenderal Kato tidak akan mengganggu mereka. Hong Jun berencana merebut benda pusaka milik Leon buat dirinya sendiri, lalu kemudian menghilang dengan membawa seluruh para pelayannya. Di lain tempat Sanwoo yang baru saja pulang disambut oleh ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan jika Sanwoo akan menikahi Jenderal Kato. Tapi Sanwoo menolak, karena dia sama sekali tidak mencintai pria tersebut. Terlebih lagi Sanwoo yakin jika kematian kakaknya disebabkan oleh Jenderal Kato. Ayah Sanwoo lalu menanyakan keterlibatan Sanwoo saat peristiwa pengeboman di stasiun Gyeongseong. Sanwoo pun mengakui jika dia adalah dalang pengeboman tersebut, yang membuat ayahnya murka dan hampir saja membunuhnya. Untung saja ibu Sanwoo datang membela putrinya tersebut. Jenderal Kato mendatangi laboratorium penelitian Jepang. Di sana dia bertemu Akira sebagai penanggung jawab tempat tersebut. Tapi hingga sekarang mereka belum berhasil, hal itu membuat Jenderal Kato kesal. Dia mengancam akan menjadikan Akira sebagai bahan penelitian selanjutnya jika masih gagal. Kemudian Jenderal Kato menyuruh 4 Shinigami pergi ke Hotel Bando. Jenderal Kato menugaskan mereka untuk mengambil 2 benda pusaka milik Leon. Kemudian Shinwoo menemui Jenderal Kato. Dia menanyakan kenapa pria tersebut ingin menikahinya. Jenderal Kato pun menjawab jika sebenarnya dari dulu dia memang ingin menikahi Sanwoo. Hanya saja kakak Sanwoo tidak menyetujuinya, dan bersedia menggantikan adiknya itu menikahi Jenderal Kato. Jenderal Kato juga mengaku jika memang dialah penyebab kematian kakaknya Sanwoo. Hal itu membuat Sanwoo marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 죽여버릴 거야. Ketika Leon akan meninggalkan Myeongak, tiba-tiba Hong Jun juga ikut menaiki mobil mereka. Hong Jun berkata jika dia memutuskan ikut bersama Leon ke Hotel Bando, bahkan dia juga mengajak semua Gisaeng menginap di sana beberapa hari. Iblis Shinigami mendatangi butik milik Hyeja untuk membeli pakaian sebelum mereka pergi ke Hotel Bando. Di sana mereka tahu jika Hyeja merupakan salah satu iblis Joseon, yang membuat Hyeja sangat ketakutan.
Ketika pulang Yohei mendapati butik dalam keadaan berantakan. Dia juga melihat Hejia gemetar ketakutan dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sambil gemetaran Hejia menjawab jika iblis Jepang hampir saja membunuhnya. Dan sekarang mereka pergi menuju Hotel Bando. Yohei yang mendengar berita itu sangat kaget, karena saat ini Lirang berada di Hotel Bando. Ketika lagi makan, Leon mengajak Lirang ikut bersamanya ke masa depan. Tapi Lirang menolak, karena saat ini dia telah memiliki gadis yang dicintainya. Leon pun memahami keputusan adiknya tersebut, dia lalu memberikan sepasang cincin sebagai mas kawin Lirang nantinya. Leon juga berpesan agar Lirang melindungi Yohei sebaik mungkin, karena Rubah hanya mencintai satu wanita seumur hidupnya. Sementara itu, para wanita Myongak bersama dengan Jaeyu, Shinjo dan Dalwan menghadiri sesi hipnotis. Dan di sana mereka semua pun menjadi korban penipuan tukang hipnotis tersebut. 가진 거 싸그리 여기 담는다. 얘 오래비가 짝 사장님 깔치가 나설 자리가 아니지. Hal itu membuat Leon marah lalu mendatangi si tukang hipnotis. Pria itu mencoba menghipnotis Leon, tapi tentu saja itu tidak berhasil. 그런 게 통할 줄 알아? 빨리 풀어. Di lain tempat Hong Jun sedang mengobrol dengan Muyong. Hong Jun bertanya tentang rencana Muyong merebut batu pelindung dan sisir emas dari tangan Leon. Muyong pun menjelaskan jika begitu matahari terbenam, dia akan mulai menjalankan rencananya. 나한테 계획이 있어. 오늘 해가 지면 Namun Leon juga telah menyadari jika saat ini banyak pihak telah berkumpul di Hotel Bando untuk merebut pusaka di tangannya. Jadi Leon telah menyusun rencana, di mana Leon akan menggunakan Hong Jun dan Muyong untuk mengalahkan bawahan Jenderal Kato terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, barulah dia akan memikirkan cara mengatasi kedua sahabatnya tersebut. 홍주랑 무영이가 산신들의 싸움이 된다며. Muyong pergi ke hutan tempat iblis Yacha dikurung. Dia akan menggunakan iblis tersebut untuk membantu menjalankan rencananya nanti malam. Ketika matahari telah tenggelam, Leon meminta Shinju memadam listrik tepat jam 7 malam. Hal itu bertujuan agar pengunjung hotel tetap berada di kamar mereka masing-masing. Leon juga meminta Lirang memberitahu Hong Jun untuk menemuinya di kamar 404. Kemudian Leon mulai menyusuri lorong hotel menuju kamar 404 tempat iblis Shinigami berada. Sementara itu Yohei juga tiba di hotel tersebut menemui Lirang. Lirang mengkhawatirkan keselamatan Yohei jika dia tetap berada di sana. Jadi dia pun berencana membawa kekasihnya itu segera pergi. Tapi saat ini Muyong telah melepaskan Yacha di hotel tersebut, dan manusia yang menjadi korban pertamanya adalah si tukang hipnotis. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, tukang hipnotis itu pun ikut berubah menjadi iblis pemakan manusia. Keadaan di hotel pun seketika menjadi kacau, Lirang yang sebelumnya ingin membawa Yohei meninggalkan hotel pun berusaha melindungi Yohei. Sementara itu Yeon memasuki kamar 404, namun dia mendapati ruangan itu dalam keadaan kosong. Ketika Leon menyentuh sebuah lukisan, tanpa diduga lukisan itu menariknya. Yeon menyadari jika salah satu iblis Shinigami memiliki jimat ilusi, yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam lukisan tersebut. Di tengah kekacauan di dalam hotel, Hong Jun dan Muyong menyelinap ke kamar 404. Yeon akhirnya bertemu Muyong yang juga memasuki lukisan. Muyong mengatakan jika dia telah melepaskan iblis Yacha, sehingga saat Lirang tengah sibuk melindungi kekasihnya dari iblis pemakan manusia tersebut. Hal itu membuat Leon marah, tapi dia yakin jika Lirang pasti mampu mengatasi iblis Yacha tersebut. Muyong tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk mengambil dua benda pusaka yang ada pada Leon dan mulai menyerang. Sementara itu di sisi lain, 4 iblis Shinigami sedang menunggu perintah pemimpin mereka selanjutnya. Namun, yang bernama Woshiwo Chibo tidak bisa menunggu lagi dan menyelinap keluar untuk menghadapi Yeon.
Kembali ke pertarungan Leon dan Muyong, di saat kedua pria itu sedang bertarung, tiba-tiba Hong Jun berhasil mencuri benda pusaka dan segera membawanya kabur. Setelah Yeon berhasil mendapatkan pusakan miliknya kembali, Yeon menyadari kedatangan iblis Wo Osiwochibo. Dia memperingatkan dua lainnya agar bersiap untuk menghadapi iblis pertama malam ini. Dan scene ini pun mengakhiri episode 9 kali ini, tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. 넌 기어 나왔네.